yang disitulah terdapat potensi terbesar kita, Iya. tapi di situ juga terdapat monster terburuk kita gitu. Iya. Dan dua kartu itu selalu bermain di dalam keseharian saya gitu. Oke. Kadang-kadang saya juga suka apa ya? Suka penasaran kok Coach Fatwa Iya. ini kok bisa baik terus ya gitu. Kadang-kadang saya suka bertanya gitu juga, apa cuma saya yang neurotik seperti ini gitu ya. Ya, ketemu lagi bersama saya Coach Fatwa di acara Ketuk Pintu Ngopi Yuk. Ya, di acara Ungkapin Pikiran kali ini, tentunya saya kembali menghadirkan orang-orang spesial yang sudah saya kenal. Nah, narasumber kali ini bagi saya pribadi ya, ini adalah orang yang spesial karena sudah cukup lama juga saya kenal. Bahkan kita tuh punya slogan ya, artinya apa? Friendship-nya itu until jannah gitu. Wih, luar biasa lah pokoknya ya. Namanya Mas Rizal. Saya manggilnya kadang Mas, kadang Bang. Mungkin kali ini saya panggilnya Abang aja biar lebih akrab ya. Bang Rizal ini, saya bacakan sedikit dari sekian banyak profilnya ya. Lahirnya di Bandung, tapi turunan Aceh ya. Jadi bagi teman-teman yang menonton podcast ini dari Aceh, bisa nanti kasih komen-komen bahasa Aceh ya. Mudah-mudahan nanti dijawab sama beliau. Terus orang Bandung ya, lahir di Bandung. Dan alumni salah satu perguruan tinggi negeri di Bogor yang sangat terkenal. Dan disitulah salah satu yang berkesan ya bagi beliau, sempat mendapat pertukaran pelajar ke luar negeri, ke Swedia. Setelah menyelesaikan S1-nya, lanjut lagi S2 dan hari ini sedang proses penyelesaian S3-nya ya. Nah, dalam perjalanan pendidikannya itu sambil berkarir. Ya, karirnya pun sudah cukup banyak dan terlibat banyak sekali proyek. Saya mungkin tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tapi yang berkesan dari ngobrol-ngobrol saya sama beliau itu pengalaman beliau berinteraksi ya dengan penduduk-penduduk lokal di daerah Kalimantan Timur. Bahkan sama suku Dayak ya. Nah, jadi pekerjaan beliau itu membuat beliau banyak berinteraksi dan memahami culture di sana gitu. Nah, terus apa yang mau kita bahas dengan Bang Rizal ini? Satu topik yang sangat menarik, how psychology positive change my character and knowledge. Ya, seperti apa detailnya, saya langsung sapa nih narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Lama nggak ketemu, saya udah menyamai voice-nya nih. Gimana kabarnya Bang Rizal? Alhamdulillah, hari ini malah ya apa ya, kaget ya ngelihat Coach Fatwa. Saya biasa kadang-kadang Fasya, jadi Fasa ya. Fatwa Syawal kan disingkat Fasya. Iya. Dan Coach Fatwa kemudian apa dengan sekarang kita ada di sini, di podcast ini, impresif. Ternyata waktu banyak ini ya, banyak membuat cerita ya kalau banyak membuat cerita ya. Gitu. Dan ini juga mendorong saya ya, secara tidak langsung juga bagaimana hubungan kita dan bagaimana kemudian apa yang aktivitas dilakukan Mas Fatwa, Coach Fatwa, jadi membuat ini juga inspirasi untuk ayo kita melakukan terus gitu. Yes. Meskipun kecil ya. Betul. Ya. Itu memang yang mendasari kita juga buat acara Ketuk Pintu Ngopi Yuk ya. Dan ngomong-ngomong ini boleh loh Mas? Kita sudah ngabisin setengah. Pilih dan apa? Saya minum ini Ca Opit ya. Kopi mungkin pahit. Kopi pahit, ya. Cold brew. Pastikan dapat. Oke. Ya, jadi memang ngopi ini pun kita yakin ya setiap orang itu pasti ada sesuatu yang ingin diungkapkan. Pikiran-pikiran yang ada dalam dirinya. Terkadang sebenarnya terlalu sayang kalau saya bilang hanya diketahui oleh orang-orang sekitarnya. Betul. Nah, harapannya dengan podcast ini kita ketuk semua pintu orang di luar sana ya yang melihat podcast ini bahwa setiap narasumber yang kita hadirkan ini sesungguhnya yang diungkapkan oleh narasumber ya, isi-isi pikirannya itu saya yakin
akan sangat bisa diambil manfaatnya oleh teman-teman yang menonton acara ini gitu. Seperti topik kita hari ini ya. Boleh tahu nggak kenapa Bang Rizal memilih topik ini untuk kita bahas sekarang? Oke, iya. Karena ini kan ngupi yuk. Ini proses kita berpikir ya. Dan ternyata kan berpikir itu adalah kondisi kesadaran ya. Ketika manusia menggunakan kemampuan terbaiknya yaitu berpikir. Ya. Dan you are what you think ya. Kamu adalah apa yang difikirkan. Nampaknya pertemuan seperti ini memang kita pengen berbagi apa sih yang difikirkan gitu ya. Dan buat saya selama 20 tahun terakhir ya, perjalanan ketidaksadaran masuk ke universitas, ke kampus, terus kemudian bertemu dengan serendipity orang bilangnya ya. Pertemuan-pertemuan yang seperti tidak disengaja, tapi itu kemudian menjadi sebuah benang merah yang mengatakan siapa sebetulnya identitas kita gitu. Sampai kemudian kita menjadi seperti yang dibayangkan saat ini ya. Dan serendipity itu mengantarkan saya kepada psikologi positif ini yang kalau harus memilih pada saat usia 40 tahun, apa sih yang cukup kuat sebagai identitas dirimu, maka mungkin saya ingin bilang psikologi positif. Dan kalau saya dikasih kesempatan untuk kuliah lagi, mungkin ya, saya ambil S2 lagi gitu, atau saya ambil studi lanjutan, maka saya tertarik sekali untuk mendalami psikologi positif ya. Psikologi adalah cara kita berpikir, merasakan secara psikologis gitu. Dan psikologis ini pun bukan saja secara fisik, tapi juga secara fisik-fisiologis kita. Tapi juga kemudian termasuk juga cara pandang kita, filosofi kita. Dan itu memframing, membentuk bagaimana kita kemudian menilai sesuatu. Dan itulah yang kemudian dua kata ini, psikologi dan positif, ketika saya berinteraksi dengan konsep ini, cara pandang ini semakin membuat saya memberikan kesempatan ya untuk mengetahui lebih jauh hal apa yang saya tidak ketahui. Dan saya menghargainya. Karena psikologi positif memberikan yang disebutnya dengan engagement katanya. Keterlibatan ya. Keterlibatan untuk memahami sesuatu, keterlibatan untuk bisa lebih kenal, lebih dekat dengan topik atau apapun ya, keterlibatan. Dan yang menjadi menariknya adalah kata positifnya itu. Selama 100 tahun terakhir, psikologi itu selalu dinilai untuk mengobati orang-orang yang sakit. Orang yang depresi, yang secara emosional dia punya neuroticism gitu ya, neurotik gitu, punya emosi yang tidak terkendali. Tahun 70 sampai tahun 90 itu ada seorang peneliti namanya Martin Seligman dengan beberapa orang ahli di sana, termasuk juga ada Mihaly Csikszentmihalyi. Terus mereka berpikir, kenapa sih nggak kita gunakan psikologi untuk menumbuhkan dan mengembangkan orang? Melihat dari sisi positif dan kekuatannya, yang disebut dengan melihat dari strength based approach katanya, melihat dari sisi kekuatannya. Dan mereka kemudian melihat secara ilmiah bagaimana kemudian penelitian-penelitian menunjukkan ketika diberikan emosi yang positif, engagement tadi, keterlibatan terhadap suatu isu atau dalam suatu diskusi dan sebagainya, membangun relasi yang bagus gitu, dan mendapatkan sebuah makna untuk mencapai sesuatu, itu akan memberikan impact yang sangat kuat gitu. Mirip sama ini ya, ilmu coaching ya. Ilmu coaching nampaknya filosofinya dibangun di situ. Di situ di ya. Psikologi disebutnya dengan humanistic psychology ya. Psikologinya kemanusiaan. Karena di tadi situ banyak tokoh-tokoh yang menunjang ke sana. Karena tadi seperti halnya positif tadi ya, itu kan sangat penting dalam merubah orang ya. Dalam proses coaching itu pun ada bagaimana kita kalau mendapati seorang coach yang masih negatif. Betul. Kita harus bisa merubah cara pandang dia, sudut pandang dia ke arah yang positif dulu tuh. Betul. Ya, reframing atau negatif itu positif seperti itu. Ya, saya setuju sekali sama apa yang disampaikan oleh Bang Rizal ya. Bagaimana positif tadi ya, apalagi udah masuk ke psikologi positif itu bisa membuat orang tadi
lebih maju gitu. Tuh, karena saya perlu ngaku ya, mungkin pengakuan dosa ya. Saya tuh orangnya jahat sebetulnya. Wow. Saya tuh orangnya jahat gitu, orangnya yang nggak pedulian, yang emosi tidak stabil ya. Terus kemudian karena saya jahat gitu, maka saya harus cari yang positif dari diri saya gitu. Kayaknya setiap diri kita itu punya apa namanya shadow, sisi gelap ya. Sisi gelap itu bisa positif, bisa negatif ya. Kalau kita ngelihat Superman, Batman kan mereka monster sebetulnya. Tapi mereka bisa mengendalikan kekuatan monsternya itu menjadi sesuatu yang positif. Baik gitu. Baik. Karena kalau kita biasa-biasa aja, nggak ada sisi monsternya, kita nggak punya potensi terdalam tadi yang sebetulnya belum kita ubah gitu. Yeah. Dan saya ngerti banget diri saya tuh punya sisi yang neuroticism tadi, neurotik ya. Punya psikopat di dalam diri juga gitu. Wah. Dan kalau saya nggak melakukan sesuatu yang positif, saya bakal berada di dalam nisbah yang jauh banget di sisi negatifnya. Makanya kemudian ada seorang yang saya suka, namanya Jordan Peterson. Dia punya buku 12 Rules for Life. Dia nulis buku itu. Dia bilang katanya tidak ada moralitasnya kalau kita adalah sebaik seperti seekor kelinci. Misalnya dibandingkan dengan seekor harimau misalnya. Yeah. Seekor kelinci memang lucu gitu. Dan baik gitu. Dan apa mau sisi moralitasnya dari orang-orang yang seperti kelinci? Arketipnya gitu. Archetype-nya dari sisi manusia tersebut, manusia kelinci. Dibandingkan kalau dia adalah seorang harimau, seorang serigala, seorang beruang yang buas begitu. Kemudian dia bisa mengendalikan kekuatan sisi kebuasannya itu menjadi harimau yang menjaga, beruang yang bisa memberikan rasa kedamaian dengan kekuatannya dia. Superman yang begitu monster, tapi orang merasa nyaman dengan Superman. Padahal sama-sama dia monster juga. Pada saat dia bisa mengendalikan kekuatannya seperti Batman, Superman, dan semua superhero kita, monster-monster itu mereka menggunakan kekuatan terbaiknya secara positif. Yeah. Dan di psikologi positif itu saya kemudian melihat kayaknya mungkin ini cara saya untuk menterapi diri terhadap semua Carl Jung itu disebutnya dengan teori Jungian teori gitu. Bahwa sisi manusia itu selalu punya 5 sisi, salah satunya tadi shadow gitu, the shadow. Bagian bayangan kita yang disitulah terdapat potensi terbesar kita, tapi di situ juga terdapat monster terburuk kita gitu. Dan 2 kartu itu selalu bermain di dalam keseharian saya gitu. Kadang-kadang saya juga suka penasaran kok Coach Fatwa ini kok bisa baik terus ya gitu. Kadang-kadang saya suka bertanya gitu juga, apa cuma saya yang neurotik seperti ini gitu ya. Dan untuk itulah kemudian saya ngerasa psikologi positif change my life, change my character. Oke. Jadi sebegitu besarnya ya peran itu, bahkan jika tadi Bang Rizal bilang bisa mengulang kembali waktu ya. Mau ambil kuliah apa, ingin sekali mendalami ilmu ini ya. Iya, saya belajar ilmu kehutanan ya. Iya, orang hutan. Saya belajar ilmu kehutanan, teknologi hasil hutan, kemudian saya belajar industri kertas terbesar di dunia, ada di Finlandia dan di Swedia. Saya belajar bagaimana marketing dari pulp and paper ada industri tersebut. Terus kemudian saya masuk ke masyarakat Dayak di Kalimantan Timur sebagai pemimpin saat itu di Berau. Itu membuka bahwa nampaknya ilmu yang paling ya kita butuhkan gitu di bidang pendidikan, di rumah tangga. Adalah psikologi. Dan tentunya mungkin saya bukan psikologi by akademik gitu ya, tapi saya psikologi by fan gitu. Saya fans berat psikologi gitu. Saya dengerin banyak sekali kuliah-kuliah psikologi dan akhirnya menemukan di experience betul. Berinteraksi tadi. Gak apa-apa saya bukan seorang akademik secara pendidikan, tapi saya mempraktikkan gitu. Makanya kemudian perjuangan the devil in detail ya dalam keseharian saya itu saya
menemukan sekali bahwa perjuangan saya setiap detik gitu terhadap Ya. monster Oke. hitam dan monster putih gitu. Ya. Ah, Ini luar biasa ya, tidak banyak orang yang jujur mungkin ya saya bilang ya, jujur terhadap diri sendiri, bahkan mengungkapkan ya apa yang dirasakan, entah itu tadi bilang ya sisi monster dari dalam diri kita, dan saya pun meyakini itu ya, setiap orang tuh pasti ada baik buruknya. Seperti halnya kan memang Allah menciptakan dua tadi ya, siang malam gitu ya, baik buruk, tinggi, pendek gitu ya. Bahkan di Cina ya yin and yang seperti itu. Jadi itu rasanya memang ada. Nah, di sini Bang Rizal kan menjelaskan dengan sebuah kesadaran yang luar biasa. Yang ingin saya gali nih sebenarnya adalah dengan kesadaran seperti itu, dan saya yakin Bang Rizal kan selalu berusaha nih mempraktekkan tadi. iya. Sehingga saya pun mengenal Bang Rizal nih sosok yang luar biasa positif sebenarnya. Saya nggak menemukan sisi devilnya tadi, belum pernah menemukan juga. Itu rahasia makanya. Itu perasaan dan saya tidak pernah menemukan itu. Jadi kalau tadi bilang saya selalu baik, saya pun merasa beliau sangat baik kok selama ini ya. Belum ada cacatnya lah gitu. Nah, tapi kan yang ingin kita sampaikan message-nya kepada teman-teman yang menonton acara ini adalah bagaimana sih Mas? Ya, psikologi positif itu bisa nggak sih kita bangun? Atau ada langkah-langkah apa nih yang bisa disampaikan untuk bisa ditiru atau dimengerti oleh yang nonton ini? Betul. Tadi seperti Coach Fatwa bilang ya bahwa ada yin and yang gitu. Ya. Ada hitam dan putih. Ada keseimbangan antara Iya, keduanya. keseimbangan. Gitu. Ada surga, ada neraka. Dan kalau teman-teman lihat bahwa banyak sekali sebelum mungkin dari manusia pertama ya, Nabi Adam sudah memiliki filosofi bagaimana untuk bisa memahami sebetulnya siapa dirinya dan bagaimana memahami bagaimana dunia di luar dirinya. Pertama memahami atau mengenal dulu ya. Mengenal. Makanya sampai sekarang kalau kita lihat dari bukunya Yuval Noah Harari misalnya terkait dengan bahwa abad 21 ini dan 2050 kita belum bisa membayangkan apa yang akan terjadi di sana. Ya. Lihat kita sekarang sudah tergantung dengan podcast, dengan YouTube, dengan Google Map, dengan semua algoritma ini. Kita nggak tahu 2050 pada saat kita 70 tahun kayak gimana kondisinya gitu. Bisa membayangkan. Maka dia bilang 4C yang orang-orang bilang tersebut menjadi kolaborator, menjadi komunikatif, kemudian dia kreatif, terus dia critical thinking, menjadi penting untuk menjadi pesannya berpikir abad 21 gitu. Karena kalau kita masih telling, masih belajarnya dengan narasumber bahwa itu semuanya akan berubah dengan artificial intelligence. Dengan semua itu kita tinggal bertanya aja. Pengetahuan itu bukan dari narasumber lagi sekarang, begitu. Dan dari situ maka cara psikologi ini membuat kita belajar bagaimana manusia itu harus beradaptasi dengan kondisi tersebut, begitu. Ternyata nggak bisa lagi kita belajar sama seperti prakteknya hari ini. Mas Menteri pengen memerdekakan kita dari cara belajar di sekolah yang masih konvensional. Karena cara belajar seperti ini yang hanya menghafal misalnya, hanya lembar kerja siswa, itu tidak akan menyiapkan anak kita menghadapi abad 21, 30 tahun lagi. Yang saat ini pun saya sudah dikuasai oleh YouTube dengan list yang dia rekomendasikan setiap hari. Saya nggak bisa menghindari itu. Saya nggak bisa menghindari kalau saya ngambil jalan yang disarankan oleh Google. Dan itu semuanya udah dilakukan secara algoritmik dengan AI, Artificial Intelligence. Kita nggak tahu bagaimana perkembangan ini. Dan maka yang paling penting kata Yuval Noah Harari itu mengenal siapa dirimu. Mengenal siapa dirimu. Knowing who you are, mengenal siapa dirimu. Ternyata pertanyaan yang ditanya Nabi Adam pertama kali, mengenal siapa dirinya dan apa misinya di dunia, itu menjadi pertanyaan yang abadi sampai sekarang. Relevan, timeless, dan mungkin sampai kemudian akhirnya manusia kita selalu bertanya pertanyaan yang eksistensial.
who you are, kamu tuh siapa, misimu apa, kamu mau kemana. Dari mana mau kemana. Dan Coach Fatwa membantu dari satu tempat ke tempat yang lain, dari A ke B, dengan coach. Decide to decide. Oke, jadi pertama ya untuk bisa mempunyai psikologi positif tadi ya. Jadi kita harus mengenal dulu diri kita ya. Kenal dengan diri. Kenal diri kita sendiri dulu. Kenali siapa monster di dalam diri Anda. Ya. Karena monster itu, monster yang hitam itu akan menjatuhkanmu, dan monster yang putih akan menjadikanmu menjadi seseorang yang kamu mungkin kagumi di masa depan. Dan monster itu sebenarnya belum tentu bisa dihilangkan, tapi untuk dikendalikan. Betul? Monster itu akan abadi ada di dalam diri kita. Selalu ada. Mas Coach Fatwa 20 tahun yang lalu sangat berbeda dengan Coach Fatwa saat ini. Tapi ada karakter yang juga menempel, sebetulnya tidak banyak berubah. Itu disebut dengan mengapa psikologi positif mengubah karakter saya. Karena karakter itu diambil dari bahasa Latin yang artinya charisma. Itu artinya adalah cap diri kita. Jadi kita tuh kayak dicap, kayak binatang ternak tuh dicap, ditandai nomornya, nomor 21 gitu dan sebagainya. Itu penanda. Dan kita tuh punya karakter yang sebetulnya menandakan nilai kita yang tidak berubah lintas waktu. Makanya kemudian ada sesuatu yang berubah, cara berpikir berkembang, cara melihat, memandang bisa berubah. Tapi ada sesuatu yang nggak lekang dari waktu, dari seseorang. Itulah penanda karakter tadi. Penanda yang cukup langgeng di dalam dirinya. Ya. Nah, kaitannya tadi ya dengan kita mengenal apa yang ada dalam diri kita ini. Nah, menurut saya akhirnya kita tahu kita mau mengarah kemana, yang mana yang mau kita pakai untuk mencapai tujuan kita, gitu kan ya. Sehingga itu yang akan makin besar. Betul. Seperti itu. Nah, setelah kita mengenal nih, apalagi yang harus kita lakukan nih supaya bisa merubah karakter dan knowledge kita ya ke arah psikologi positif tadi. Betul. Ya, setelah kenal apa lagi nih, Mas? Betul. Teman-teman, ada seorang filsuf ya yang dia mempertanyakan bahwa Tuhan itu mati. Dia bilang God is dead. Namanya Friedrich Nietzsche. Ya, Nietzsche itu yang dia bilang, he who has a why can bear anyhow. Dia yang memiliki kemengapaan tentang apa yang ingin dia lakukan di dalam hidupnya, dia bisa menanggung semua kebagaimanaan di dalam hidupnya. Wih, dalam sekali ya.